Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan jami'i masayikh wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus akhinal kiram Mbah Yai Ubaid wa ahlihi wa zawzihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa talamitihi. Jamaah ingkang rawuh di sini majelis kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu kenikmatan, masih diberikan Allah satu pertolongan, syafaatnya, sehingga kita bisa dikumpulkan dalam satu majelis dalam keadaan iman dan ihsan. Yang pada malam hari ini kita akan membahas terkait bagus dan tidaknya satu ibadah atau amaliyah. Itu ditentukan bagaimana hati kita. Bagus dan tidaknya satu amaliyah di mata Allah itu ditentukan bagaimana keadaan ruhaniyah kita. Apakah ruhaniyah kita betul-betul mengenal Allah, menghadap Allah, atau sebaliknya. Akan tetapi sebelum kita masuk di dalam materi, perlu diketahui bahwasannya setiap diri manusia mayoritas akan melewati satu zona di mana kita itu masih ruhaniyah itu masih klep. Ruhaniyah kita itu ingkar kepada Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Mayoritas umat manusia khususnya ruhaniyahnya itu sebelum dikatakan taat kepada Allah itu melewati zona ingkar kepada Allah. Bentuk keingkaran kita pada Allah ada iman di dalam hati,
iku selain daripada Allah ini masih ada. Iman kita pada jatuhnya pada makhluk. Apakah makhluk yang ada kaitannya di muhadharah ataukah makhluk yang ada kaitannya di mukasyafah? Ini semuanya akan mengalami hal ini. Dan ini pun pernah terjadi di dalam mulai saat beliau Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Sehingga beliau mengapa alasan Allah mengusir Nabiullah Adam dari surga ke dunia ada di situ. Sama dengan kita. Mengapa di dalam hati kita ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, ada rasa takut terkait menghadapi kondisi keadaan duniawiyah? Semua. Tidak memandang status kita itu apakah golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah, semuanya. Yang kaya takut dengan kekayaannya akan hilang. Yang miskin takut kemiskinan kita terus menerus. Yang punya pengikut banyak, oleh karena kita orang yang terpandang, takut dengan status kita hilang. Semuanya. Sehingga ketika saat di zona itu, yang namanya nafsu keakuan diri sebagai makhluk ini sangat liar. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratum bisu. Lah keadaan ini pasti hati kita itu condongnya terhadap selain Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama, yang kumaksud Allah bukan sifat, yang kumaksud Allah bukan zat, tapi yang kumaksud Allah itu adalah ana alias aku. Ini. Jadi kita masih menyembah sifat, masih menyembah asma, masih menyembah zat. Bapak Ibu, ini proses sedaya menungso. Aku yakin meliputi zona yang seperti ini, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang tidak bisa aku sesatkan, minhumul mukhlasin. Sebagian di antara hamba yang tidak bisa disesatkan oleh hawa nafsu adalah hambamu yang kau pilih. Ini Pak, siapa hamba yang dipilih yang dimaksud itu? Pertama ada kaitannya dia saat sejak kecil sampai akhir hayatnya dia tidak ada di zona kekotoran ini. Itu biasanya mulai kecil dia itu diletakkan Allah, ruhaniyahnya itu sudah tidak mengenal urusan-urusan selain Allah. Tapi kita ini termasuk di antara wa minhum. Apabila jenengan sisa umur jenengan ini sudah keluar dari zona yang imannya selain daripada Allah, termasuk cuman keri-keri, lah ngoten toh.
Sisa umur kita misalkan tinggal 10 tahun, yo saat sejak 10 tahun sampai akhir hayatnya itu. Kadang-kadang tidak 10 Pak, kadang-kadang tinggal setahun. Jenengan ruhaniyah sudah tinggalkan iman selain daripada Allah. Baru jenengan masuk di golongan minhumul mukhlasin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang kita tidak membahas berapa tahun, berapa puluh tahun kita ingkar pada Allah, gak usah. Sekarang kita bahas setelahnya. Setelahnya berarti iman kita lepas yang selain daripada Allah ini kita lepas. Qala musannifu rahimahullah, tanawwa'at macem-macem opo ajnasul a'mali utawi macem-maceme jenise akmal. Akmal iku hal-hal perilaku yang ada kaitannya dengan jisim atau jasad. Akmal ini ada dua, atau bisa dikatakan ibadah mahdhuf dan ghairu mahdhuf. Ibadah atau akmal yang murni ibadah. Contoh, jenengan sholat, zakat, puasa, haji, termasuk membaca Quran, murni ibadah. Ini di mata Allah baik atau tidak, itu tergantung keadaan ruhaniyah kita bagaimana. Lah, yang kedua ghairu mahdhuf, yang tidak murni ibadah. Seperti halnya kita kerja, berorganisasi, apapun bentuknya itu perilaku jasmaniyah secara syariat yang tidak murni dikatakan ibadah, itu ghairu mahdhuf. Ini di mata Allah baik atau tidak, itu melihat kondisi ruhaniyah kita. Utawi macem-maceme jenise piro-piro amal iku litanawu'i waridatil ahwal, tergantung warid yang muncul di dalam hati jenengan itu bagaimana keadaannya. Lah, warid yang muncul di dalam hati sampean itu macam dua Bapak Ibu. Macam dua. Pertama mingkol bin zahidin, yang kedua mingkol bin rohibin. Mingkol bin zahidin iki warid yang mengarahkan terhadap akmal ibadah jasmaniyah jenengan ini estu betul-betul nyawiji menyang Gusti. Otomatis keadaan ruhaniyah sampean iku tidak bisa terlepas dari adzikru bisiril asrar, tidak terlepas dari tauhid la ilaha illa anta, tidak terlepas dari zikir rasa, tidak terlepas, karena prosesnya kuncinya dari situ. Hati yang condong kepada Allah ini imannya menghadapnya, itu prosesnya memang kunci pembuka futuhnya, pembuka hati makrifat pada Allah itu dari situ. Makanya sering saya katakan, yang sudah paham tentang masalah zikir sirul asror, rasa itu harus selalu
dibangun, selalu harus diasah terus dalam tindakan apapun jasmaniyah ini, baik yang ada di ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, ibadah yang murni atau tidak. Karena apa? Karena baik yang ada ibadah murni atau tidak, sedoyo aktivitas amaliyah ini Allah di situ. Inilah yang dimaksud dalam surah Al-An'am 79, kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabiullah Ibrahim. Letak aku tidak dikatakan sebagai orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah, tatkala ruhaniyahku itu jatuh pada hidupnya Allah. Inni wajjahtu wajhiya, ada di situ. Ini tidak terlepas dari rasa wa. Ini tidak terlepas dari dzikir sirul asrar, tidak bisa terlepas. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku yang berupa imanul haq, iman yang benar yang disebut ihsan, wajhiyah terhadap wajah Allah ini. Lilladzi fataras samawati wal ard, yang wajah Allah ini yang menguasai alam atau jagat langit dan jagat bumi, jagati ruhaniyah dan jagati jasmaniyah. Inilah Pak yang dimaksud robitoh itu. Yang dimaksud robitoh menghadirkan wajahnya itu wajah Allah. Makanya Rasulullah dawuh anta budallaha ka'annaka taroh. Di situ. Bukan wajah makhluk, bukan. Cuman wajah Allah itu bertajali terhadap makhluknya. Lewat tajali inilah tajalinya Allah terhadap makhluk. Kalau bahasa Thariqah itu adalah mursyid kita, guru-guru akhirat kita. Bukan wajah gurunya yang kita hadirkan, tapi wajah Allah yang ada di guru. Mestinya gitu. Manakala posisi ruhaniyah sampean iku jatuhnya iman hanya pada ini, maka wama ana minal musyrikin. Itulah golongan orang yang sudah tidak menyekutukan Allah. Dan ini syarat mutlak. Harga mati untuk seseorang itu dikatakan wusul pada Allah, bisa wusul, ini syaratnya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ketika jenengan iki beramal apapun jasmaniyah ini, tapi ruhaniyah sampai ini ketemu Allah. Ketemu Allah. Kelambi sampean, baju sampean pakai baju yang mana terserah. Baju putih monggo, baju merah monggo, baju hitam pun monggo, terserah. Artinya apa? Bendera sing sampean damel secara jasmania itu bagaimana terserah. Contoh cara wong Islam benderane syariat.
ninggalno larangan, jalakno perintah. Itu ditata di dalam hukum-hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Udah jelas jasmaniah. Sekarang selain agama Islam, entah agama apa, bagaimana itu aktivitas dohiriah apapun, mana yang termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, mana di dalam agama itu yang menganjurkan dan mewajibkan melakukan sesuatu yang diperintah dan meninggalkan larangan, semuanya terserah. Yang terpenting adalah akhwal, keadaan ruhaniyah kita. Sampak-sampak dulu itu ketika saat orang Jawa belum kemasukan hukum syariat di dalam Islam, yang terkenal dengan kejawen, gitu, yang terkenal dengan kejawen secara kelambi itu tidak sama dengan apa yang ada di Islam syariat lah, gitu toh. Monggo terserah. Yang terpenting adalah akhwal, keadaan ruhaniyah ini bagaimana? Apakah mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin? Sebab menungso ati ini keadaannya wonten kalih. Ada yang beriman menghadap terhadap yang memiliki nama Allah, ada yang menghadap nama atau sifat atau zat. Ini ada macam dua, Pak. Satu contoh misalkan, siapa yang ngaji sekarang? Bagi sami'in ada dua. Siapa yang memberikan nasihat atau petunjuk tentang ruhaniyah pada Allah? Ruhaniyah sami'in itu ada dua. Ada yang memandang makhluknya berarti mukhlason, ada yang memandang Allahnya maksudnya adalah akunya Allah hidup yang meliputi diri saya. Ada dua. Lah, warid yang muncul di antara dua itu ya macam-macam. Yang pertama, ketika saat manusia melihat makhluknya, mesti jatuhnya iman itu saking makhluk. Jatuhnya iman. Akhirnya menuduh bahwasanya yang bisa memberikan petunjuk adalah makhluk manusia berupa Muhammad. Kalau kita bicara dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ya, ayat kalau nggak salah itu 56 kalau nggak salah. Di situ Allah katakan, Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ini penegasan, Pak. Allah menegaskan kepada kita yang jatuhnya iman kita pada makhluk. Innaka sesungguhnya kaum Muhammad, ini Allah yang bersabda, ikulah tahdiman ahbabta, tidak akan kaum Muhammad bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun itu orang dekatmu alias orang yang kau cintai, nggak bisa. Ini Allah sendiri yang menegaskan. Sebab apa? Sebab makhluk itu sifatnya adalah la haula wala quwata. Ini langsung Rasulullah loh, Pak ya. Yang dihitopi itu langsung Rasulullah. Coro kita itu ketemu piro. Paling nisor dewi. Rasulullah di mata umat Islam sebagai seorang figur yang paling mulia di mata Allah. Ini Rasulullah yang dikhitabi oleh Allah, ini Rasulullah.
Lah terus siapa yang memberikan petunjuk terhadap umat itu, Pak? Walakinnallaha, lan tetapi ini utawi Allah iku yahdi, kang bakal bisa memberikan petunjuk man ing wong yasha'u, kang ngersakake sapa Allah ing man. Akan tetapi sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Ini ayat menunjukkan bahwasanya kita makhluk itu sifat wajib kita adalah la haula wala quwata. Enggak punya daya upaya apapun untuk apapun. Dan kekuatan untuk apapun nggak ada. Persis seperti seongkok patung yang tidak ada ruhnya. Ini persis seperti itu. Makanya saudara-saudara saya ketika saat sholat daim di tuntunan ilmu sejati itu kan masuk di dalam kesadaran penuh siapa kita itu. Kesadaran penuh kalau kita itu sesungguhnya adalah patung asnam. Itu dalam meditasi kita kan ketika saat kita meditasi atau kholwat atau uzlah kan di situ. Membersihkan yang asalnya kita ngaku-ngaku ini dan lain sebagainya, dibersihkan. Itu bahasa kita di dalam thariqah disebut nafi. Bahasa hakikatnya syahadat adalah menafikan la ilaha lalu mengitsbatkan Allah. Membersihkan rasa keakuan diri makhluk yang bisa nyapo-nyapo, itu dibersihkan. Inilah proses la ilaha illa anta untuk bisa sampai la ilaha illa ana di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Manakala warid yang muncul di dalam hati kita itu berangkat dari keadaan hati kita menyembah terhadap makhluk, otomatis Pak jatuhnya iman sampai ini tidak pada Allah yang sebenarnya. Enggak. Sekalipun jenengan kali kula niki ngibadah yang murnia di mata Allah. Dikatakan su'ul a'mali nata iju su'il ahwal mingkol bin rohibin. Di mata Allah masih kelebu kecatet satu amal yang jelek. Mohon maaf yang masih belum menerima, mohon maaf. Masalah iki kontradiksi dengan keterangan ketika saat kita di syariat dulu itu ada sistem nek apik sangka Gusti Allah, nek elek sangka nafsumu sendiri. Mohon maaf. Jadi nek belum paham, jangan protes dulu. Kita rasakan, ya dah, tentang masalah iman ini. Siapapun kita, Pak. Inilah yang dimaksud Allah khubitat a'maluhum. Ditolak. Karena apa? Karena posisi ketika amal berlaku, ruhaniyah kita menghadapnya terhadap makhluk. Menghadap makhluk. Kalau terus menghadap makhluk, bagaimana Allah katakan wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Perintah Allah itu untuk meninggalkan iman kita terhadap makhluk. Kalau ini mau siapa yang jenengan laksanakan meninggalkan iman selain Allah, maka wa yu'min billah, jatuhnya iman jenengan itu hanya pada Allah yang sebenarnya. Ini Sallu ala Nabi Muhammad. Okay. Sampai kapan kita seperti ini?
Ya terserah. Semua tergantung jenengan. Satu sisi kita ditunggu, wa min waraihim barzakhun. Satu sisi kita ditunggu, di belakang kita itu ada kematian. Satu sisi kita ditunggu alam barzah. Alam di mana akan menutupi dirimu, sebuah dinding akan menutupi dirimu, tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Saya pun tidak boleh menyalahkan hak asasi orang lain. Misalnya, masih aku gak gelem kayak sampean Gus, urusannya katil apa? Ya sudah, nggak masalah, silahkan. Wong saya ini cuman ini lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya hadir itu hanya memberikan satu nasihat atau peringatan. Kanjeng Nabi, ini lakum, sesungguhnya saya terhadapmu itu adalah ikun nadhir, memberikan nasihat, memberikan peringatan yang nyata, mubin, yang nyata. Lah umat yang tidak mau mendengarkan hatinya, ya monggo. Nggak ada hak Muhammad itu memaksa hambanya atau umatnya untuk mengikuti beliau, enggak. Jenengan pun salah paham. Monggo sing kersa, monggo yang tidak. Tatkala kita itu tetap tidak masuk di dalam perilaku yang nomor 2 nanti, artinya kita masih tetap bersikukuh di dalam mingkol bin rohibin, mohon maaf, Allah sudah mengancam kita. Dalam surah Al-Isra ayat 72, bagaimana Allah mengancam kita? Sing sapa wonge ning dunya meripat atine basiroh ini isih wuta kepada Allah. Kalau bahasanya masih beriman terhadap makhluk, berarti buta pada Allah yang sebenarnya, maka di akhirat pun juga begitu. Maka ketika kita tinggalkan alam dunia menuju alam yang kekal, yang tidak ada batasnya, wa adallus sabila, kita pasti dalam keadaan posisi basiroh, roh ini dalam keadaan kegelapan. Pun sampai ngen-ngen sendiri, wahai umat manusia, baik kelambimu Islam atau kelambimu selain Islam, udah dah sampai pikir sendiri. Sebab yang namanya getun iku mesti ono mburi. Hatta idza ja'athum, sehingga sampailah pada waktu asya'ah baghdatan, waktu yang mengagetkan datang. Kapan waktu yang mengagetkan? Kematian. Siapa yang bisa menjamin kita itu besok masih hidup di dunia? Enggak ada yang bisa jamin. Kalau hati kita mau bertafakur, mau mengangan-angan peringatan Allah, maka di situ akan yakin akan tumbuh satu kesadaran untuk kita keluar dari zona yang kotor untuk menuju zona yang fitrah. Jadi warid yang muncul dalam hati kita pasti makhluk, Pak. Kalau di dalam kitab Hikam, warid itu ada 2, minallah wa minas syaitan. Wa minas syaiton, siji warid sangka Allah,
loro warid sangka setan. Warid iku apa to? Bisikan. Bisikan sing ya apa to? Hati iki lho, ada dorongan kita itu berlaku yang bagaimana. Kalau keadaan ruhaniah kita masih beriman pada makhluk, mesti Pak, mesti. Kita olehnya melakukan itu, pasti orientasinya itu tidak karena Allah. Lesan aja kita mengatakan lillahi ta'ala, tapi ruhaniah kita. Makanya ahli ibadah yang disebut al-ubad, itu ada tiga golongan. Di dalam hikam itu diterangkan ada 3 golongan. Siji, wong ahli ibadah secara fisik iki, ruhaniyahnya, hatinya itu keadaannya masih ada ingin dipuja wong, ingin dilihat orang. Masih di dalam hati lo ya. Dan ini innallaha ya'lamu ma fis sudur. Tidak bisa kita tutupi dari pandangan Allah, nggak bisa. Kalau pandangan manusia masih bisa, Pak. Hati kita olehnya melakukan iku masih karena ingin dilihat orang, masih ingin dipuja orang. Karena apa? Karena ruhaniyah kita itu menjadi budaknya nafsu. Jadi budaknya nafsu. Siapapun ruhaniyah kita manakala jadi budaknya nafsu, maka wajib memakai hukumnya nafsu. Wajib. Tidak bisa memakai undang-undangnya Allah, tidak bisa. Mesti memakai undang-undang nafsu. Indonesia waktu sebelum merdeka alias jadi jajahane bangsa yang lain, mohon maaf, Indonesia harus memakai undang-undangnya yang menjajah. Nggih napa mboten? Sami kali kita ruhaniyah. Sepanjang ruhaniyah kita belum dikatakan merdeka, bebas dari pengaruh hawa nafsu, sepanjang itu ruhaniyah kita keadaannya itu, akhwal ruhaniyah kita mesti memakai undang-undangnya hawa nafsu. Apa undang-undangnya? Beriman harus pada makhluk. Inna nafsa la amaratum bisu. Dengan begitu maka kita akan melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikongkon salat sing model ya apa? Mboten saged. Lillahi ta'ala. Lesane mawon, lesannya aja kita mengatakan lillahi ta'ala. Tapi ruhaniyah kita jauh dari pemahaman lillahi ta'ala. Enggak bisa. Lagi yang kedua, al-ubad, al-ibadah. Udah lepas dari kita itu enggak ingin disawang, dilem wong liya. Karena tendensi apa yang dikatakan dalam setiap keterangan, sing sapa wonge ngibadah iki ngibadah iku ana pahala. Nggih mboten? Ngomong gak tak jotosi sampean. Loh, kita semuanya memang begitu prosesnya. Karena surga. Kalau kami tanya, apakah surga pahala itu adalah Allah atau Khalik atau makhluk? Jelas makhluk toh Pak ya, Bu? Makhluk. Dan ini proses kita memangnya. Golongan ahli ibadah yang disebut al-ubad ada kalanya seperti ini. Oleh sebab itu kalau saya berpesan, wahai golongan yang pertama naiklah golongan kedua. Kalau sudah golongan kedua naiklah golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga itu masuk dalam makalah al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha al-hikam. Ngerti bahwasanya setiap amaliyah
yang dilakukan secara jasmania, baik secara murni ibadah atau tidak, semua itu laksana patung. Patung nggak bisa manfaati patung itu. Coba sampai nang Mojokerto nang kecamatan Trowulan, pusatnya mriko mahat patung yang nanti dikirim kembali, dikirim sesuai pesanan dari Batu itu Pak. Mojokerto ahli ini kecamatan Trowulan. Coba patung itu sama letakkan di depan rumahmu. Tung jogonen omahku yo nek ana maling kebioken. Saged Pak? Mboten saged. Amal itu seperti itu pada hakikatnya. Tapi bisanya tidak seperti itu. Wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Bisanya akmaliyah di mata Allah yang seakan-akan terkesan bisa manfaat, harus dikasih roh. Apa rohnya amal itu? Adalah rahasianya ikhlas. Apa rahasianya ikhlas? Al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Ringkese jenengan gak rumongso, gak duweni iman, ngibadah yang terjadi pada diri jenengan itu bersumber dari diri Anda, tetapi berangkatnya sumbernya dari hidup ini. Udah. Ini namanya Allah bertajalli terhadap patung. Lah. Kalau memang dilihat sepintas lah koyoke ibadah kita toh Pak ya. Tapi kita lupa dalam dan di luar diri kita siapa. Berhubung kita itu tolak itu ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, kita nggak paham. Akhirnya kita merasa diri kita yang melakukan sebagai makhluk. Padahal ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingat, sesungguhnya Allah itu yang meliputi atas segala hal apapun. Itu namanya Allah bertajalli terhadap diri jenengan sebagai patung. Akhirnya seakan-akan jenengan koyo bisa melakukan. Allah bertajalli terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad seakan-akan bisa memberikan petunjuk terhadap kita sebagai umatnya. Seakan. Makanya tinggal kita melihat dari sisi mana. Kalau kita melihat dari sistem syariat, ya Rasulullah yang memberikan petunjuk kita. Tapi kalau kita melihat kacamata hakikat, ya Allah lah. Kul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, sesungguhnya seluruh syafaat itu milikku. Rasulullah disuruh mengatakan. Sehingga walaupun syafaat itu datangnya lewat Kanjeng Nabi Muhammad, tapi bukan berarti Muhammad makhluk itu yang memiliki. Tidak. Sesungguhnya Allah itu bertajalli terhadap Muhammad, sehingga Muhammad inilah seakan-akan bisa memberikan petunjuk dan syafaat. Harus tahu ini. Dan ini harus diketahui oleh umat Islam. Biar imannya itu tidak, ruhaninya itu mingkol bin rohibin. Biar tidak menghadapnya itu terhadap makhluk. Biar tidak imannya terhadap makhluk. Biar benar-benar terhadap Allah. Sehingga di dalam surat Luqman ayat 13, beliau mewanti-wanti terhadap kita, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Anak putuku, jangan sekali-kali di dalam hatimu itu ada penyekutuan terhadap Allah.
ada iman selain Allah. Jangan. Sebab jikalau ada, inna syirka akan menjadikan hatimu gelap terhadap Allah. Enggak bisa. Waqala aidan la taj'alu ma'allah ilahan akhara. Janganlah di dalam hatimu ana sing jejeri sakliyane Gusti Allah. Ojo. Berarti kita itu setiap saat dan waktu kebanyakan kita itu menyekutukan Allah yang kita tidak merasa. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah mengatakan syirik khafi ini syirik yang halus yang banyak umat manusia seluruhnya tidak paham. Tidak mengerti kalau setiap saat dan waktu hati kita menyekutukan Allah dengan yang lain. Karena apa? Alasan yang paling pertama karena kita tidak pernah dipahamkan bagaimana sih syirik khafi itu. Itu Pak. Akhirnya kita sebagai umat buta tentang definisi syirik khafi itu buta. Tapi alhamdulillah sejak tahun 2014 Gusti Allah menggelar tentang masalah pemahaman syirik khafi ini. Akhirnya sedikit demi sedikit umat itu sadar. Kalau sudah sadar akhirnya berupaya untuk menghilangkan syirik khafi di dalam hati. Pun itu satu. Nomor dua, warid yang muncul di dalam hati kita minallah. Itu disebabkan karena apa? Husnul ahwal, husnul a'mal, nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Karena keadaan rohaniah kita selalu memegang teguh kunci musyahadah pada Allah. Memegang teguh kunci bertemu pada Allah. Memegang teguh zikir yang bisa mencapai makrifat pada Allah. Niki Pak. Sehingga setiap saat dan waktu apa yang terjadi di dalam jasmani kita, ruhaniah ini selalu duduk di ini wajah tu wajhiyah. Robitohnya hati kita hanya pada Allah. Kan sudah dikatakan bahwasanya Allah itu sangat dekat. Sehingga melebihi dekatnya dengan urat nadi. Udah. Ya ini Pak. Yang tak terbatas. Baik di dalam maupun di luar apapun. Dan ini selalu muhit melimputi segala hal apapun. Makanya di dalam thariqah mesti jenengan diwajibno dzikir siri entah satu hari satu malam berapa ribu. Biasanya gitu. Kalau saya dulu itu tahun 76 itu Abah mewajibkan 20.000. Duko saat ini kita dipiro. Konten ribuan konten. Kalau kinten mboten sampak. Jari dikongkon duko 200 berapa. Bapak Ibu hadirin. Sebenarnya kita mewadifahkan dzikir siri itu untuk mempermudah munculnya sirul asrar di dalam hati kita pada Allah. Mboten napa-napa. Walaupun masih menyebut isim, nama, nggak ada masalah. Jikalau muncul sirul asrarnya nggak ada masalah. Kalau jenengan sudah terbiasa sirul asrar, gak usah sir ya juga gak ada masalah. Hati yang condong hanya pada Allah, itulah Pak nanti warid ini akan membimbing ruhaniah jenengan
setiap aktivitas apa yang terjadi pada jasmaniah yang disebut amal, ini selalu klik pada Allah. Kalau ini terus jenengan asah, 1 detik, 1 napas pun tidak bisa kau terlepas hatimu pada Allah. Ini kalau sudah terbiasa, Pak, sudah terbiasa. Walaupun jasmaniah sampean ini repot urusan dunia, tapi ruhaniah jenengan gak bisa putus dari Allah. Makanya di dalam hikam itu ada pembahasan, nafasmu jadikanlah nilai zikir hanya pada Allah. Zikir itu ingat itu sadar bahwasanya selain Allah itu tidak ada. Selain Allah itu tidak punya daya upaya apapun. Selain Allah itu tidak punya kekuatan apapun, alias patung. Satu sisi dalam hati sampean bergelora, innani anallah la ilaha illa ana tok, ananya Allah. Iman itu sudah, kalau di situ Bapak Ibu gendeng-gendeng jenengan, hatinya yang gila pada Allah. Jadinya bagaimana? Allah katakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah kekasihku. Itulah kekasihku. Sifatnya kekasihku itu adalah la khaufun. Hatinya tidak ada rasa takut manakala dicaci orang. Hatinya tidak ada rasa takut manakala jenengan iki dimasukkan fisik ini menjadi orang yang paling termiskin di dunia. Hati sampean tidak akan takut manakala jenengan ini suatu saat diambil oleh Allah atau dimatikan Allah secara fisik. Hati sampean tidak ada rasa takut besok itu mlebu neraka apa mlebu enggak, los, enggak ada di situ, Pak. Walahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir bagaimana anakku besok itu, mohon maaf, nasibnya kaya apa. Nah, nek golek jodoh iku sing sugih ya. Ojo golek arek sing gak duwe. Nanti uripmu gak enak. Nyun sewu. Sok-sok kita dulu itu karakter hati kita seperti itu. Tapi bisakah ada jaminan pangkat jabatan, rumah mewah, sembarang mewah itu menjadikan bahagia? Enggak bisa. Itu sifatnya cuman sementara. Enggak bisa kekal. Walahum yahzanun, tidak ada rasa khawatir, gelisah, walaupun apa yang mau dihadapi itu takdir sing mau macem-macem, enggak. Karena apa? Bagaimana dia akan merasa takut? Lawang dianya itu sudah tidak ada, alias menjadi kudanan yuk kak patung lho. Ning ngarepe omah, kudanan yo ora sambat kok. Gitu. Wonten patung sing bengok-bengok. Kepanasan aku. Kudanan lebokno. Mboten enten sak roh kula mboten enten. Artinya apa, Pak? Hati sampean ini tidak mudah untuk nelongso. Manakala dihadapkan Allah ujian yang terberat apapun. Apa sih ujian yang terberat? Allah katakan dalam satu ayat, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Ujian yang terberat yang ada kaitannya dengan kesenangan dunia pertama adalah garwa. Garwa jenengan dicocok petik misalnya. Iki sing paling berat. Entah garwa sampean jaler apa istri. Gak jaler sampean iku dicocok wong wedok liya. Ibu ya apa gak ngamuk-ngamuk ah.
Bayah. Ngamuk-ngamuk pada umumnya. Lah ngoten nggih. Kedua adalah anak. Anak. Bagaimana jenengan ketika diuji Allah lewat anak, yang anak itu gak manut alias bandel. Wayah ngaji sik tulinan HP ya. Wayah waktu masuk sholat sik tulinan HP ya. Budal sekolah gak gelem sekolah. Wis intine miturut hukum syariat keluar. Terus pundi sebagai orang tua mesti gelisah. Muring-muring akhirnya. Iso tak lebokno maneh awakmu. Ngono sampak seperti itu. Ya gak iso lah nyak ngono. Kita diuji. Padahal sadar atau tidak sadar, istri, suami, anak kita bisanya begitu, siapa yang memperjalankan? Allah. Ngomong gampang Gus. Lah iya kedian ngomong ya gampang. Tapi praktek ini bisanya mudah, kuncinya satu. Fastaqomu, gelem opo ndak sampai terus menerus setiap napas sampai gunakan berzikir untuk bertemu Allah. Hanya itu kuncinya. Habis itu terakhir diuji lewat dunya brono. Ujian paling enteng Pak niki. Keluarga kita untuk dimakan sulit. Utang sudah lama tidak bisa disaur, sahur. Dia uber-uber bang totol. Ya. Bang apa? Bang dedil. Dedil totol. Sawumpek. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian. Tergantung kita melihat siapanya. Melihat Allahnya apa melihat makhluknya. Kalau kita melihat makhluknya, garwa anak dunya brono, wis ta siapapun kita mesti ati iki takut, khawatir lan gelisah. Sing sugih ya wedi melarat, sing melarat gak iso ketakutan, gak iso keluar dari kemelaratan. Iya. Yang gak punya masalah takut dihadapkan masalah. Yang sudah punya masalah takut tidak bisa keluar dari masalah. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah ngebabno mengistilahkan takdir ujian kalih yang menguji itu laksana seorang wanita cantik, seorang pemuda bagus. Yang bagusnya itu melebihi bagusnya, yang cantiknya melebihi kecantikan orang sedunia. Itu dia membawa batu, Pak. Kali hamping-hamping neng tembok diantem nondas sampean. Mak keletok. Sakit mboten? Sakit. Watu sing diantemke iku mau minangka ujian Allah yang berupa makhluk garwa anak dunya brono. Sing ngantem wanita cantik atau pemuda gagah itu minangka Allah. Jenengan Pak, nek ndelok watune mesti misuh-misuh, mesti amarah. Delondonge sapa gak duwe sopan iki? Mesti muring-muring sampean. Tapi coba jenengan nyawango wanita nih. Wis tah kepingin roh kula niki. Ayune iku nglebihi donya sak isine dadi inten wek sampean. Sik luweh bagus niku. Mesti sampean mensem. Inilah cara Allah menyapa kita. Supaya kita itu fafiru ilallah. Supaya kita itu kembali kepada seruan Allah. Ini akan dijadikan sebagai wasilah atau tumpaan bagi ruhaniyah
yang hatinya itu condong menyang Allah, Pak. Kalau yang golongan pertama mboten saged, mesti ngamuk-ngamuk. Mesti ngamuk-ngamuk, mboten saged ndelok wong wedoke amping-ampinge. Sampeyan melihat batunya wis mesti muring-muring, Pak. Makanya jangan heran ibu nek kelangan pake mesti ngamuk. Apa maneh ilange itu nunjem. Tahu nunjem? Menyakitkan. Apa? Digondol rondo kempling. Akhirnya jenengan pilih aku apa pilih di? Bingung Pak ayahe, aslinya pingin pilih keduanya. Ibaratnya wong mangan embuh iku mangasline. Ngono, asline ngoten. Lah nggih Pak nggih. Gak mungkin, apalagi Pak jenengan ini sudah punya anak, gak mungkin ingin pisah dengan jenengan. Oleh karena Allah memperlakukan Pak iku seperti itu, maka pasti terjadi. Ingat, nek gak ono garis jenengan iki mau diwene Gusti Allah rondo kempling mumet to kaya apa gak oleh. Mboten saged. Tapi nek wis diwene Gusti Allah ukur-ukur nyantol. Makanya kalau meling terhadap jenengan ibu nggih ngoten. Belajarlah untuk melihat Allahnya, jangan belajar untuk melihat makhluknya. Ngoten niku wong wedok wis ngaji taek ae iku. Loh, gak mesti Pak, kula mboten ndongakno ngono mboten. Iku wis garise Allah. Iso uga Pak niki nggih diuji lewat ibuke. Ibuke digiring Allah seneng menyang wong liya. Ya, terus pundi ati jenengan? Ningali makhluke apa ningali Allah? Sebab nyun sewu, walaupun secara syariat dikatakan iku sebab karena nafsunya sendiri, mohon maaf, nafsunya gak digerakno Allah saged ta Pak? Mboten saged. Kan kita sudah sepakat kalau makhluk siapapun iku sifatnya la haula wala quwata. Gus tambah mumet aku ngaji ambek sampean. Ya wis, nek pancen sik mumet ngombe kopi dhisik. Nah, nyantai ae, gak usah dipeksa-peksa. Nyantai dhisik. Nyantai. Ngen-ngenen kabeh iku bakale mati. Apa yang kita banggakan secara jasmaniah? Garwa, anak, dunya brana, wajah cantik, wajah gagah, umur 89 tahun. Nang ndi gagahe? Longgo suwe titik ngadeg kae wis golek cekelan tembok. Udahlah Pak, oke lah kita itu berbangga diri dengan status. Tapi satu hal, status yang kekal apa? Inna akramakum indallahi atqakum harus kita raih terlebih dahulu. Harus kita raih. Man aradad dunya fa'alihi bi ilmin wa man aradal akhirah fa'alihi bi ilmin. Oke, perkara kemewahan status dohir itu ada ilmunya. Begitu juga status akhirat itu juga harus kita openi. Monggo silahkan. Bapak Ibu hadirin, apakah kita nanti juga diuji Allah lewat garwa? Belum tentu. Allah tidak akan menguji satu hambanya manakala melebihi daya kekuatan yang ada di hambanya. Wes iku prinsip. Tak mungkin. Nek sampean diuji Allah, garwa sampean iku ical dijojok petik, berarti sampean mampu menghadapi ujian itu. Walaupun katanya ilmu syariat itu sik setengah-setengah, kok diuji mampu. Nyuwun sewu Pak, asline awak dhewe iku didepno perkara-perkara lahir iku adalah bayang-bayang mawon.
bayang-bayang. Tergantung jenengan melihat bayang-bayangnya atau melihat yang membayangi. Nek melihat bayang-bayangnya kita akan mengatakan yang nyata, yang mubin itu bayang-bayang. Akhirnya yang tidak nyata, yang membayang-bayangi. Beda kalau kita melihat yang membayang-bayangi Allah ini, maka bayang-bayang akhirnya tidak nyata, yang nyata adalah yang membayang-bayangi. Saged diterima nggih? Bon, memang Bapak Ibu ujian itu gak mudah. Tapi kita walaupun tidak berharap datangnya ujian, pasti itu dihadapkan Allah. Dan Allah tidak akan pernah menghadapkan ujian itu melebihi batas kemampuan panjenengan. Paling sampean diuji gak duwe dhuwit ngene. Gampang nggih? Gak duwe dhuwit ngene. Ning omah keadaan beras gak ono sing digodhog, kadang-kadang alah enteng. Husnul a'mal, bagusnya satu amaliyah di mata Allah diterima tergantung muncul buah yang muncul, yaitu buah yang nata ijo husnil ahwal. Tergantung keadaan warid di dalam hati jenengan iki bagus apa ora. Nek bagus lah, bagus iku berarti hati sampean wis gak ngaku-ngaku yen sampean ini yang berlaku. Otomatis di dalam hati sampean akan muncul semuanya itu sumbernya dari Allah. Ya inilah yang kula maksud la haula wala quwata illa billah. Nek wis ati sampean lungguh ning kuno, wis sampean kuati ati sampean terus ning kuno. Nek sampean nguati terus ning kuno, inilah cara untuk memurnikan makrifat sampean kali kula ing ngersane Allah. Inilah cara untuk kita meninggalkan musyahadatul fana ke kamil ke bakok. Inilah cara untuk kita keluar dari makom mahfud menuju makom maksum. Makom am, makom khos, khawasul khawas. Makom am, makom umum ke makom mahfud. Makom jenengan iki sering lali tapi sedikit nggak lali nang ngersane Allah. Nanti munggah terus sampai makom maksum. Kesimpulan, warid yang muncul di dalam hati sampean tergantung akmal sampean iki keadaan ruhaniyah bagaimana. Nek hati sampean iku iman nang makhluk mesti wariti teko iblis. Nek hati sampean iki mohon maaf duduk di tadali menghadapkan iman sampean rasa iku mung dateng Gusti Allah, mesti Gejun sewu, akmal yang ada di jasad iki mesti bagus di mata Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait status amaliyah baik dan buruknya di mata Allah itu tergantung warid yang muncul di dalam hati kita minallah atau minasyaiton. Hati menghadap pada Allah atau pada makhluk, iman pada Allah atau iman pada makhluk, duduk di tajali atau duduk di takholi. Oke, kita masuk dalam sesi tanya jawab, dan inilah salah satu tujuan mengapa Rasulullah dikongkon mi'raj itu di sini. Inilah tujuan mengapa Rasulullah itu dipanggil Allah untuk menjalankan Isra dan Mi'raj. Sehingga mengapa oleh-oleh dari penghadapan beliau itu membawa wahyu yang berupa salat. Salat itu menghadap supaya benar iman sampean iku menghadap betul-betul pada Allah, kudu makrifat dulu, kudu bertemu Allah dulu. Nek wis bertemu Allah, mongko akmaliyah di jasmanimu
jasmaniah kita itu mesti api. Monggo menawi ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya nama Munawar, asal dari Jambi, tapi kelahiran asal Kediri. Jambi aslinya, tapi Kediri, nikah ya. di Kediri. Ya, Nggih. yang sudah pas Rejab kemarin sudah beat. Dan ini saya nggak bertanya Bus, namun ponakan saya namanya Pendi pada tanggal 10 Muharram kemarin sudah beat. Pada malam hari ini pada tanggal 1 kemarin meninggal. Jadi saya minta doanya pada Pak Gus dan kepada jamaah. Niku istri. Anak keponakan. Oh, anak. Anak Iya. keponakan saya. Yang namanya Muhammad Yudi Effendi. Itu aja Gus. Kami mengucapkan terima kasih. Nggih. Satu amaliyah termasuk jenengan kirim donga. Niku kan akmal, Pak ya. Diterima Allah kalau posisi hati jenengan itu duduk di tajalli. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah yang diterima oleh Allah adalah amaliyah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa adalah hati yang duduk di tajalli. Imannya hanya pada Allah. Berarti jenengan waktu membaca doa-doa itu, apakah kirim Fatihah yang ditujukan pada orang tua, hatimu lepas keakuan dirimu yang melakukan. Dan otomatis kalau itu sudah terjadi akan muncul rasa iman di dalam hatimu, keakuannya Allah yang berlaku. Itulah sifat jais. Inilah kiriman sing iso nyampe. Inilah kiriman bahasa syariat, inilah doa yang diterima oleh Allah. Injih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya mau bertanya kepada Tuan Guru untuk penjelasan yang tadi Tuan Guru. Kalaulah semua ini wujud, tiada lain adalah wujudnya Allah, atau la haula wala quwata illa billah. Terus dalam hati saya itu bertanya begini Tuan Guru. Kalaulah semua ini yang berbuat hanya Allah, lantas seandainya kayak ada yang menyakiti kita, terus yang berbuat jelek kepada kita, seandainya kita kan sudah mengerti kalau itu la haula wala quwata illa billah. Terus yang saya pertanyakan, apa mungkin intinya itu Allah menyakiti dirinya sendiri? Bagi yang paham gitu loh Tuan Guru, intinya kalau semua ini Allah kan otomatis dia menyakiti diri kita sendiri. Otomatis kan dia menyakiti dirinya sendiri, kembali ke dirinya sendiri. Nah itu saya minta penjelasan dari Tuan Guru. Saya kira cukup gitu aja. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya dua nama, menyakiti atau mendolimi atau merahmati, itu kan dari bahasa dohir. Saya ulang, munculnya kalimah menyakiti atau mendolimi dan merahmati, neraka dengan surga
itu karena bahasa pandangan lahiriah. Sebab apa? Kita manusia itu dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kalau bahasa basiroh, peninggal ati, itu ada dua golongan. Wa minhum man hadallah. Satu, siji ada basiroh kita melihat Allahnya. Wa minhum man haqqat minadz-dhalalah. Satu sisi basiroh kita melihat makhluknya. Kalau kita melihat makhluknya otomatis akan muncul dua nama. Sakit dan sehat, zalim dan rahmat, macam-macam. Terus dikembalikan pada pertanyaan tadi, kalau ada seseorang menyakiti kita, kita tahu bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Terus kita sakit enggak? Kalau kita mengatakan itu sakit, berarti yang perlu ditanyakan adalah diri kita. Memang ilmu teori oke, kita paham, tapi praktek. Makanya di Quran itu tidak cukup amanu, tapi harus diteruskan wa amilus wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa banyak manusia yang merugi. 24 jam itu kebanyakan manusia merugi. Apa dikatakan yang merugi? Dalam kerugian besar, waktu demi waktu kita lalai pada Allah. Illa lah kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihah. Kecuali orang yang beriman bahwasanya sesungguhnya apapun perputaran waktu tiap saat dan waktu, di situ itu ada sang kholik. Hati kita beriman kalau semuanya yang melakukan itu adalah Allah. Loh, gak cukup Pak beriman. Kita beriman karena kita diberikan wejangan tentang masalah itu semuanya Allah. Akhirnya di dalam hati kita ada iman. Oh iya, kabeh iku sing agawe Allah. Wis iman. Gak cukup. Harus wa amilus sholihah. Kita praktek nih, kita buktikan keimanan yang sudah diterapkan, diwejangkan terhadap kita. Berarti bentuk prakteknya kita adalah harus kholwat. Harus memfungsikan dzikir. Baru kalau itu sudah difungsikan, kita tidak hanya beriman saja tapi juga membuktikan keimanan itu. Siapapun panjenengan kalau rohaniyah jenengan ini duduknya sudah wa amilus sholihah, mboten tadi sakit niku. Akhirnya tidak menyakitkan. Karena apa? Jenengan melihat isim fa'ilnya, bukan melihat isim maf'ulnya. Jenengan melihat subjeknya, tidak melihat predikatnya. Jenengan melihat sang kholiknya, bukan melihat makhluknya. Makhluknya berupa perkara sakit tadi, menyakitkan, itu makhluk. Estu Pak, memang kita mayoritas teorinya mudah, tahu. Cuman ketika praktek, mengapa masih dalam hati kita rasa sah? Itu berarti tanda ruhaniyah kita belum duduk di makrifat amal, masih makrifat ilmu. Bentuknya kefahaman. Amal berarti praktek. Tapi siapa yang masuk di dalam makrifat amal, gendeng ati iki.
dikum gak teles, dipe gak garing. Dilebokno ning banyu asin gak terasa asin. Sampai niki hidup ikan di laut dipisahkan dari banyu asin ya tidak terasa asin, tidak terpengaruh dengan kahanan kebiarin dunia, gak terpengaruh hati sampean. Kalau sampean ada di situ baru betul yang katanya apik dan elek kabeh iku sangka Allah. Bahasa apik dan elek itu karena bahasa kita dari hukum dohir. Menyakitkan dan menyenangkan itu dari hukum sifat basaria. Tapi kalau jenengan sudah duduk di tajali ini, mboten enten menyakitkan, mboten enten menyenang, apa? Itulah sifat wenang. Jadi kula mboten setuju kalau ada makalah yang mengatakan itu berarti Allah menyakiti diri. Wong Gusti Allah gak sakit kok. Tinggal kembali kepada kita. Kita kan sudah tahu teorinya. Sudah, niki mayoritas sudah tahu. Kalau semua makhluk itu enggak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun. Sumbernya tadi itu datangnya dari Allah. Ngomong gampang gitu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.